Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awwalu. Ad-darsul awwalu. Kam arkanud dini. Kam arkanud dini. Arkanud dini salasatun. Arkanud dini salasatun. Al-islamu. Al-islamu. Wal imanu. Wal imanu. Wal ihsanu. Wal ihsanu. Ma huwal islamu? Ma huwal islamu? Al-islamu huwa. Al-islamu huwa. Ittiba'u. Ittiba'u. Ma ja'a. Ma ja'a. Sayyiduna Muhammadun. Sayyidina Muhammadun. Sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Wa alihi wa sallam. Wa alihi wa sallam. Wa ijtinabu. Wajtinabu. Ma naha anhu. Ma naha anhu. Wa hadzar. Wa hadzar. Ma huwal imanu? Ma huwal imanu? Al-imanu huwa. Al-imanu huwa. An tu'mina billah. An tu'mina billah. Wa malaikatihi. Wa malaikatihi. Wa kutubihi. Wa kutubihi. Wa rusulihi. Wa rusulihi. Wa bil yaumil akhiri. Wa bil yaumil akhir. Wa bil qadari. Wa bil qadari. Khairihi. Khairihi. Wa syarrihi. Wa syarrihi. Minallahi ta'ala. Minallahi ta'ala. Ma huwal ihsanu? Ma huwal ihsanu? Al-ihsanu huwa Al-ihsanu huwa. an ta'budallaha An ta'budallaha ka'annaka ka'annaka tarahu tarahu. fa illam yakun Fa in lam yakun tarahu tarahu. fa innahu yaraka. Fa innahu yaraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin radhiyallahu ankum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Kam arkanud dini, berapa rukun-rukun agama? Arkanud dini salah satu rukun-rukun agama itu ada 3. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal imanu, yang kedua iman. Wal ihsanu, dan yang ketiga ihsan. Sudah masuk dikit ya. Berapa rukun-rukun agama? Apa arti rukun? Kata lain dari rukun itu apa? Dasar. Dasar-dasar agama. Arkan ini bentuk jamak dari ruknun. Bentuk tunggalnya ruknun, rukun, rukun. Arkan bentuk jamak ya, dari rukun. Jadi ada 2 arti nih rukun. Kalau di Mekah, di Ka'bah, rukun itu disebut sudut. Beda tuh ya. Dalam pelaksanaan ibadah haji berkaitan dengan Ka'bah juga ada sudut-sudut yang disebut rukun. Nah, tapi yang dimaksud di sini bukan itu. Ya. Jadi ada 2 pengertian nih. Yang dimaksud di sini adalah dasar-dasar agama. Nah, kalau yang sedikit yang disebut rukun di Ka'bah itu sudut Hajar Aswad. Yang disebut rukun Hajar Aswad, sudut yang ada Hajar Aswadnya. Ya.
itu arahnya ke arah timur tuh, sama Ka'bah. Orang sono belum? Belum. Rame-rame di sono. Pengen nggak? Pengen, semua orang pengen. Terus habis rukun Hajar Aswad, ada rukun di sini. Rukun Yamani, sudut yang arahnya ke Yaman. Ya. Sudut Ka'bah yang arahnya ke Yaman. Rukun Yamani dulu. Ada rukun Iraqi, sudut yang arahnya ke Irak. Ada rukun Syami, sudut yang arahnya ke Syam, Syria. Jadi ada 4 sudut. Rukun di situ disebut sudut ya. Tapi di sini kita kembali ke bacaan kita, yang maksud rukun agama adalah dasar-dasar agama. Jadi setiap agama punya dasar. Semua agama. Bukan cuma Islam. Semua agama punya dasar nih. Tapi kalau Islam dasar-dasar ini kan bukan manusia yang bikin. Ya. Agama itu udah ada dari sejak manusia ada. Siapa? Nabi Adam. Saya tanya, Nabi Adam agamanya apa? Hah? Sama kayak kita, mentauhidkan Allah. Dasarnya ya, bertauhid kepada Allah. Nabi Adam. Jadi kita bahas masalah agama. Jadi kalau kita bilang Islam yang benar, ingat dalam agama jangan bilang Islam paling benar ya. Islam yang benar. Islam agama yang kenapa nggak dibilang paling benar? Kalau dibilang paling benar, agama yang lain benar. Lihat kata-katanya. Ya. Jangan kita bilang Islam agama paling benar, bukan. Agama yang benar. Sebab kalau kita bilang Islam agama yang paling benar, berarti agama lain benar. Ya kan? Nah, jadi Islam adalah agama yang benar. Yang lain, kenapa? Ada benang merah sampai ke Nabi Adam tuh. Karena nabi-nabi semua membawa misi sama. Nabi setelah Nabi Adam, generasi penerus Nabi Adam melanjutkan membimbing umat manusia. Karena manusia semakin berkembang, semakin butuh petunjuk. Kalau nggak diutus Nabi, sesat mereka. Buktinya masih banyak juga yang nentuin agama masing-masing. Ya kan? Makanya diutus lagi ketika manusia nih semua orang kadang-kadang bingung. Contohnya kan, Nabi Ibrahim waktu masih kecil kan diasingin di goa. Masih kecil udah berpikir tuh Nabi Ibrahim. Siapa yang ciptain aku ya? Ibrahim. Lihat bulan, bintang dulu lihat. Gitu. Masih kecil. Muncul lagi bulan lebih gede. Wah, bukan bintang kalau Tuhan, bulan kali ini, karena lebih besar, sinarnya lebih terang. Diperhatiin, nggak tidur tuh deh. Pas pagi, sinar matahari nongol. Lebih gede lagi. Ini kali ini Tuhan. Kalah tuh bulan ya. Ini Tuhan. Diperhatiin aja nih. Sampai sore hilang lagi. Berpikir Nabi Adam. Gak mungkin. Pasti ada yang jalani gitu. Biar masih kecil udah berpikir gitu. Jadi apalah dijelaskan di surat Al-Kahfi. Ketika itu bintang hilang, muncul bulan yang lebih terang, bulan hilang, muncul matahari yang lebih terang. Dia berpikir ini pasti ada pencipta. Ya. Akhirnya muncul
pegang bertuhan kepada semua. Dia bertuhan kepada yang ciptain itu, begitu. Hebat kan tuh. Jadi masih kecil pernah lihat kayak gitu kan? Enggak ya. Karena itulah kita butuh bimbingan pelajaran tauhid. Itu butuhnya bimbingan itu. Kenapa Rasul-Rasul Allah utus mereka? Dari satu nabi ke nabi berikut itu terjadi masa fatrah. Apa masa fatrah? Tahu nggak masa fatrah apa? Masa kesenjangan di antara dua nabi, dari satu nabi ke nabi berikut itu masa fatrah, masa kesenjangan. Kadang-kadang masyarakat nggak ada bimbingan. Setelah mereka kacau dalam kehidupan, Allah utus lagi Rasul, bimbing lagi gitu, arahkan lagi. Jangan mau masing-masing loh nentuin gitu. Harus benar. Kalian punya Tuhan, yaitu Allah. Sampai itu berganti nabi kan masing-masing manusia itu umurnya terbatas. Berlalunya generasi nabi berikut, muncul lagi generasi berikutnya. Sampai terakhir Nabi Muhammad terakhir. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Musa, Isa, Nabi Muhammad, itu semua nabi-nabi sama, akidahnya satu, bertuhankan kepada Allah. Makanya kenapa tadi Anda bilang Islam adalah agama yang benar, jangan salah. Karena Islam sudah ada dari Nabi Adam, dari manusia pertama. Agama yang lain yang diciptain masing-masing manusia. Kalau agama Islam kan melalui wahyu, Allah yang beri petunjuk langsung pada Nabi. Itu bedanya. Ya. Gitu. Jadi kalau ada agama yang merasa dirinya, oh saya sih pengikut Nabi Anu, pengikut Nabi Anu aja udah gak dibenarkan. Keyakinan kita meyakini adanya Nabi. Ya, ini ada bahas sedikit gini, supaya memahami tentang fungsi para Nabi. Kita dulu di saat berdirinya Republik Indonesia, presiden pertama siapa? Habis jabatannya diganti sama Soeharto. Ini terlepas dari cara habisnya ya, kita nggak pas-pas itu. Pokoknya berganti dari satu presiden berikut gitu. Bung Karno habis masanya diganti sama Soeharto. Soeharto habis diganti sama Habibie. Habibie habis diganti sama Gus Dur dulu. Gus Dur diganti sama Mega. Mega diganti sama SBY. SBY diganti sama sekarang. Sekarang kita bilang nih, siapa? Yang sekarang? Pres sendiri lupa. Sekarang presiden kita siapa? Jokowi. Ada nggak yang hidup di masa Jokowi sekarang bilang, ya, saya sih presiden saya Soeharto, atau presiden saya Bung Karno, yang sekarang saya nggak mau. Ada nggak sekarang gitu? Ada. Hah? Berarti harus angkat kaki dari sini. Di Indonesia. Pasti sekarang terlepas dari cara jabatan ini diperoleh ya. Yang jelas presiden sekarang yang diakui enggak, kok diakui kayak kagak, pokoknya diakui sekarang presiden kita ini Jokowi kan. Ya, walaupun ada yang nggak mengakui kan. Pokoknya presiden sekarang Jokowi. Kita rakyat Indonesia sekarang nggak boleh ada mengatakan saya sih presiden saya Pak Harto atau Habibie atau Gus Dur.
Yang bekas presiden aja mengakui. Jadi rakyat biasa sekarang. Ya kan? Mega, bekas presiden. Bung Karno, bukan. SBY. Ya. Presiden bukan? Bukan. Bekas presiden. Mantan ex presiden, mantan presiden. Lepas jabatannya. Lepas jabatan. Kecuali kalau barangkali ini pecah. Nih. Bali bikin presiden sendiri, bikin umpamanya gitu. Itu lain lagi urusan, ya. Lagi. Yang jelas dari satu presiden ke presiden berikut silih berganti, masyarakatnya, rakyatnya harus mengakui presiden yang saat ini sedang jabat. Ada tanya. Nabi kita sekarang Nabi siapa? Apa? Boleh nggak ada orang mengatakan saya sih nggak akui Nabi Muhammad? Orang saya Nabi Nabi Isa. Hah? Atau ada bilang, oh sih Nabi Musa. Boleh nggak gitu? Nggak boleh udah lagi. Karena jabatan terakhir dijabat seorang Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad yang jabat. Seandainya Nabi Adam saat ini masih ada, Nabi Adam ya jauh banget. Jauhan ya. Nabi Isa deh. Nabi Isa masih ada, Nabi Musa masih ada, Nabi Ibrahim masih ada umpamanya. Lepas kenabiannya. Jadi umat Nabi Muhammad. Nggak boleh ngaku saya Nabi enggak. Menjadi umat Nabi Muhammad. Ya. Karena yang menjabat dan Allah utus saat ini Nabi terakhir Nabi Muhammad. Dan skupnya wilayah jabatan beliau ini dunia. Jadi kata-kata rahmatan lil alamin sering orang artikan sebagai rahmat untuk alam kan gitu. Kalau Anda lain ngerti. Rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus untuk dunia. Untuk dunia. Kenapa? Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diutus untuk wilayah tertentu. Nabi Isa diutus wilayah Palestina. Ya, Yerusalem. Nabi Musa diutus untuk wilayah mana? Tahu sejarah nggak? Hah? Nabi Musa, Mesir. Kan udah tahu, udah hafal kan? Mesir. Ya di antaranya umatnya itu Israel tuh yang membelot. Bukan Nabi Musa umatnya, tapi membelot ya. Yang membangkang tuh. Dulu orang Mesir ngakuin ngerebut tuh daerah wilayah Mesir menyeberang. Ya Allah selamat itu. Ini membangkang. Tapi dia benar. Dan lepas dari masalah itu, Nabi Syuaib. Di mana beliau menjabat? Nabi Syuaib. Di Madian. Gak jauh dari Condet. Tahu gak? Anda udah pernah ke sana wilayahnya? Alhamdulillah ada ke Yordan mampir ke daerah Madian. Dulu Madian ke Yordan daerahnya. Ada museum tongkatnya Musa. Anda sempat lihat ke Ashabul Kahfi, ke Kahfi, dua Kahfi. Tulang belulang Ashabul Kahfi masih ada. Alhamdulillah Anda pada situ tuh, udah lihat. Daerah Yordan, ya. Ashabul Kahfi bahwa kenapa dia bisa bertahan hidup? Karena sirkulasi udara pada anak laki itu bagus. Ternyata ada. Dia kan tertidur selama 309 tahun di Al-Quran disebutkan. Itu Ashabul Kahfi ada 7 orang, satu anjing. Satu anjing, 7 orang pemuda. Ada mengatakan 5 orang ya. Itu masing-masing riwayat. Ada beda pendapat. Yang jelas anak-anak muda yang mempertahankan akidah kabur mengumpet di gua itu Allah selamatkan dia. Tertidur selama 309 tahun. Bayangkan mempertahankan akidah Allah yang selamatkan. Dikejar-kejar sama raja zalim mau dibunuh. Kabur. Dia punya anjing yang ikuti terus. Makanya anjing salah satu anjing dunia yang masuk surga anjing Ashabul Kahfi.
Ini ashabul namanya kitmir. Tapi namain anak jangan kitmir ya. Kadang-kadang ada orang pengen namain anak. Pernah dengar tuh di Lampung dulu. Aneh kan sering ke Lampung sama Kiai dulu di madrasah di Lampung. Itu di Lampung ada orang tua namain anak kitmir. Ditanya, kenapa kok namain anak kitmir? Saya lihat di Al-Quran ada. Saya pengen ngambil berkah dari Al-Quran. Itu nama bagus katanya kitmir. Tahu nggak artinya apa? Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi. Walaupun ada di Al-Quran, jangan kita namain kitmir, kurang bagus ya. Nama anjing soalnya. Ntar bisa juga jahanam buat nama anak lagi. Jangan juga. Kamu ada di Al-Quran. Jadi kembali ke masalah nabi-nabi tadi. Ini pemahaman supaya kita paham kalau Rasulullah Allah utus untuk dunia. Kalau nabi-nabi sebelumnya untuk wilayah-wilayah tertentu. Makanya ada nabi yang hidup sezaman. Satu zaman. Siapa? Nabi Ibrahim, anaknya dua jadi nabi, Ismail sama Ishak. Sezaman. Ya kan? Siapa lagi? Nabi Musa sama Nabi Harun. Ini ada kakak nih, kakak sepupuan. Karena orang tua Harun sama orang tua Nabi Musa ada kakak sepupuan. Jadi Nabi Musa berdakwah sama Nabi Harun berdua melawan Fir'aun. Nabi Musa punya mertua namanya Syuaib. Nabi Syuaib di Madian tuh yang tadi ada bilang. Kalian pernah sana ya, daerah Madian. Nabi, tapi untuk wilayah tertentu. Karena kemudian Nabi Isa diutus di mana? Palestina. Wilayah Palestina. Ketika Allah tentukan dan akan mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Gitu. Ketika Allah utus Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, jadilah Nabi ini skopnya dunia. Nggak boleh lagi orang yang wilayah sini nabinya Anu, ya tetap masih ikut Nabi Anu. Nggak, harus mengakui. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul masih ada Nabi Isa, Nabi Musa umpamanya, lepas kenabiannya. Dia harus menjadi umat Nabi Muhammad, harus mengakui itu Nabi Muhammad. Makanya nanti Nabi Isa turun bukan statusnya sebagai Nabi, tapi sebagai umat Nabi Muhammad, membantu perjuangan para ulama untuk menghantam untuk para dajjal gitu. Ya. Jadi jangan salah paham karena ada pemahaman Nabi Isa akan turun nanti. Nabi Isa turun lagi gitu. Allah utus lagi. Bukan diutus lagi sebagai nabi, ingat. Sebagai umat Nabi Muhammad. Sama Imam Mahdi nanti sama-sama untuk beresin para dajjal. Dajjal udah ada belum? Udah ada. Lagi zaman kita itu. Kalau menurut perkiraan kiamat itu enggak jauh dari tahun 1500 Hijriah. Sekarang masuk tahun 1440 berapa tahun lagi? Jadi kalau dikaji, dilihat dari hadis Nabi ya, karena Nabi pernah katakan seperti itu, sehingga ada para ustadz, para kiai ini mengkaji tentang hadis Nabi. Kiamat kapan terjadi? Karena tanda-tanda yang Nabi sebutkan udah ada semua sekarang. Udah. Yang dimaksud Dajjal itu siapa? Dajjal itu orang pembohong. Arti Dajjal itu kazab, pembual, pembohong, yang mengiming-iming dunia ini sebagai surga. Itu maksudnya. Ini kalau diartikan arti kiasan ya tentang Dajjal. Walaupun disebutkan dalam hadis nanti wujud manusia dalam bentuk lain, makanya satu tulisan kafir gitu ya. Itu ada hadis memang. Tapi kita artikan dalam artian lain. Dajjal itu pembual, pembohong. Jadi dunia ini digenggaman dia. Orang iming-iming bahwa surga ini ada di dia. Siapa? Tahu nggak?
Yahudi. Dunia ini udah pegang dia. Ya, Amerika udah pegang dia. Makanya Amerika matanya satu tuh gitu. Ya, itu tanda Dajjal. Tinggal kita nih, mau ikut Dajjal apa mau ikut Rasulullah? Ikut agama yang benar. Jadi jangan sampai terkecoh dengan kehidupan dunia yang menjadi surganya mereka, dan kita beralih kepada kesesatan. Sementara agama ini bimbing. Nah, kita pelajari dan kaji akidah ini, jangan sampai kita upaya orang mendangkalkan akidah umat Islam. Paham-paham itu luar biasa. Dalam hadis tetap dari ummati ala salasin wa sab'ina firqatan illa wahidah. Umatku pecah 73 golongan di akhir zaman. Terjadi sekarang udah buka. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak baca kitab, kita nggak ngaji, gampang terpengaruh. Gampang terpengaruh. Apalagi di paham-paham yang disebut Wahabi, Salafi, ya. Itu menghantam kita dulu. Ahli sunnah. Nabi katakan umatku 73 golongan pecah nanti di akhir zaman. Illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Sahabat tanya waktu Nabi katakan gitu. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasul? Hum ahlus sunnah benar. Mereka adalah yang benar ahlus sunnah. Ditanya lagi, mas sunnah ya Rasul? Yang disebut sunnah itu, yang ahli sunnah itu yang gimana? Rasul sebut, ya, ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikut aku dan ikut para sahabatku. Sekarang ada paham yang menghantam para sahabat, yang mencaci maki sahabat, yang mencela sahabat, berarti bukan golongan Rasulullah. Itu aja enggak? Ada enggak? Ada. Banyak yang menghantam ulama. Ingat dalam hadis al-ulama warasatul anbiya. Ulama waris Nabi. Ulama dihantemin. Nah, yang aman udah kita kaji, ikutin para ulama yang ada kaitan sanad, keguruan sampai ke Nabi. Yang lalu dijelasin, ya, agama ini secara estafet dibawa oleh para ulama. Di masa Nabi nggak ada perbedaan. Ada permasalahan dibawa ke Nabi, selesai urusan. Nabi nggak jawab, ya, Nabi kan selalu jawab berdasarkan wahyu. Ketika ada permasalahan di masyarakat, di umat, sebelum Nabi jawab kadang-kadang turun wahyu untuk menjawab. Selesai. Setiap kali permasalahan selesai di tangan Nabi. Kenapa? Petunjuknya dari Allah langsung. Nabi nggak ada generasi sahabat. Generasi sahabat yang mendapatkan langsung dari Rasulullah, dari Nabi. Langsung. Makanya tanya sekarang, inti berakidahnya sudah sama dengan sesuai dengan Nabi atau belum? Tuh. Ibadah kita sudah sesuai dengan ibadah Nabi belum? Hah? Tata cara hidup kita sudah sesuai dengan tata cara Nabi belum? Hah? Kita kan lagi berusaha nih, belajar fikih, belajar tauhid, untuk mengarah ke situ, supaya akidah kita benar sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, oleh para sahabat nggak ada, generasi berikutnya para ulama. Ya, munculnya para ulama kan generasi ketiga setelah Nabi di zaman tabi'in. Muncul para ulama tuh, yang kemarin disebutin di antara ulama. Pertama kali yang mencetuskan fikih siapa? Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 Hijriah, ya. Udah jelasin di bawah. Tuh ulama tauhid, ulama fikih, ulama tauhid terus munculan tuh ulama. Kenapa ada perbedaan? Karena memahami dasar-dasar pemikiran yang sudah pernah didapatkan dari para sahabat. Muncul lagi pemikiran namanya manusia
kemunculan paham-paham itu yang membuat perbedaan di kalangan masyarakat. Nah, di zaman sekarang itu perbedaan udah semakin luar biasa banyaknya. Luar biasa. Makanya gak heran kalau Nabi bilang tadi, umatku akan terpecah menjadi 73, satu yang ini yang kita kejar satu. Terasa cepet banget. Ya. Nah, kembali ke masalah kita, agama yang kita yakini sekarang sudah sesuai seperti yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau kita nanti sedikit-sedikit singgung lagi permasalahan-permasalahan berkaitan dengan tadi itu, ya, sejarah. Jadi agama semua punya dasar, tapi dasar agama ini kalau Islam dari Allah, dari Rasul. Kalau yang lain, wallahu a'lam, siapa bikin. Ya, sesuai dengan mereka yakini, tentu mereka yakini ada yang bikin, ada yang buat. Kalau kita enggak, kita bukan dibuat dan dibikin sama manusia, tapi manusia sebagai utusan, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, kalau kita lihat arti agama itu apa? Sedikit lagi deh. Apa arti agama? Kemarin udah ada sebutin. Agama itu bukan bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta. Gama. Gama kacau. A itu tidak. Moral, bermoral, beretika. Kalau amoral, tidak beretika. A itu tidak. Gama kacau. Kalau agama tidak kacau. Orang yang beragama, punya agama, berarti orang itu hidupnya nggak kacau. Kenapa? Dia pakai aturan agama gitu masalahnya. Maksudnya dia memakai aturan-aturan agama dalam hidup. Sehingga terarah. Orang beragama. Orang yang kagak beragama, kacau. Komunis, nggak beragama, kacau nggak? Kacau. Mana kacaunya? Semua kehidupan sesuai dengan keinginan dia, nggak ada aturan agama. Kacau, bunuh orang, itu hal ada sanksi, ada Tuhan tadi. Ya, berapa banyak pembantaian terjadi di Myanmar, di Cina. Kenapa dia nggak ada masalah? Nggak ada Tuhan. Kacau kalau gitu. Apa yang dia mau, ya sesuai kehendak dia. Nggak ada kaitan sama agama. Bebas aja. Makanya bisa terjadi di setiap negara itu kalau sudah diduduki oleh komunis akan diwarnailah rakyatnya dengan paham komunis. Yang sampai di negeri kita terjadi negeri kita komunis. Makanya kenapa ulama-ulama kiai-kiai merasa baik berjuang mempertahankan. Ini anak muda nih harus lebih semangat. Ada moto dari Nabi itu hadis, ish kariman awbud. Apa itu hadis? Ish kariman awbud syahidan. Hiduplah mulia. Atau kalau mati syahid. Gitu. Gimana maksudnya? Kalau hidup mulia, Luqman Al-Hakim bilang, kalau kalian mau mulia, ini waktu bicara sama anak yang besar. Kalau mau mulia, jadilah orang kaya atau orang berilmu, pasti mulia. Lihat orang kaya, biar bodoh, kaya, mulia. Orang kaya, ada orang bilang, kalau orang kaya bilang merah, seandainya putih dibilang merah tuh orang iya aja, ya nggak? Berkaya. Orang kaya, kalau orang kaya kentut, ada nggak yang ribut? Nggak ada yang ribut, biasa aja. Orang kaya, tapi kalau orang miskin kentut, habis, dibully habis-habisan.
kaya ngomong salah, diributin nggak? Kagak. Orang pada takut. Karena kedudukan orang kaya di masyarakat begitu mulia. Biar dia bodoh. Anda ingat teman Anda dulu itu seorang pengusaha, kaitannya kalau ngambil sesuatu, ngambil barang tuh ke daerah Jawa, Brebes. Di Brebes dia suka pakai truknya. Ada truk namanya Sumber Bawang. Itu yang punya Sumber Bawang itu truk. Truk itu ratusan. Dia punya truk ratusan. Pengusaha bawang, pengusaha truk. Truknya ratusan. Tanda tangan kagak bisa, orang kagak bisa baca. Yang punya nggak bisa baca. Tanda tangan pakai ini. Gak ada dengar. Tapi kaya. Di daerahnya begitu mulia orang kaya. Oke, Luqman Hakim bilang kalau mau mulia, jadilah kaya. Yang kedua, jadilah orang yang berilmu. Pasti mulia. Karena sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Itu pernyataan Allah tentang orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Berarti mulia dia. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi dalam kesempatan berikut. Nah, itulah keterangan tentang masalah agama. Jadi kesimpulannya bahwa agama Islam sudah ada dari sejak zaman Nabi Adam. Ya, dari sejak manusia ada agama, yaitu Islam sampai sekarang. Jadi keyakinan kita adalah keyakinan yang benar sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada para nabinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا